Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kesempatan kali ini, kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Jelmaan Siluman Ular bagian 4. Sebulan berlalu, Marlina kini telah menempati rumahnya yang baru. Dia begitu senang, impiannya telah tercapai, apalagi melihat Sinta yang nampak bangga dengan kamar baru miliknya sendiri. Marlina sendiri sengaja menempati kamar yang ada di lantai 2 demi terjaganya privasi. Dia tak mau Sinta jadi curiga saat dia sedang menerima kedatangan suami gaibnya. Namun rupanya bukan hanya Marlina dan Sinta saja yang pindah ke rumah itu. Sejak hari pertama, Marlina kerap melihat anak-anaknya muncul di beberapa sudut rumah. Bahkan ular-ular itu sudah 2 kali mendatanginya demi meminta jatah darah. Tapi kini Marlina tak takut. Dia biarkan ular-ular itu menggigit dan menghisap darahnya bagai anak yang minta disusui. Toh nanti bekasnya juga hilang. Rasa sakitnya pun masih bisa ditoleransi. Kini fokus Marlina tertuju pada hal lain. Dia ingin segera memenuhi niatnya untuk membuka toko. Bukan apa-apa, sudah sejak bulan lalu dia memutuskan untuk berhenti kerja. Jadi dia harus segera memulai bisnisnya sebagai kedok dari pesugihannya. Dan dengan uang yang kini dia miliki, hal itu bukan perkara yang sulit untuk diwujudkan. Tak butuh waktu lama, Marlina mendirikan sebuah gerai kosmetik pada salah satu mall ternama di kota itu. Hanya sebuah kios kecil, tapi itu sudah cukup bagi Marlina. Dia tak butuh toko yang besar, karena itu hanya buang-buang biaya. Tak ada pembeli pun tak masalah, dia tak butuh omsetnya. Yang penting toko itu bisa jadi tameng penyamaran dari uang haram yang kelak dia raih. Tapi semua itu sudah pasti mengundang pertanyaan Sinta. Gadis remaja itu heran, kenapa tiba-tiba mamanya bisa membuka sebuah toko. Tapi Marlina sudah menduga kalau Sinta akan mempertanyakannya. Dia pun telah siap dengan jawabannya. Dia bilang kalau toko kosmetik itu milik Ningsih, di mana dia diminta untuk mengelolanya. Sempurna. Hingga malam itu, Marlina baru saja pulang dari tokonya. Sebenarnya dia paling menghindari pulang malam. Dia enggan bila harus lewat di depan sebuah warung remang, di mana sering jadi tempat berkumpulnya supir-supir angkot yang kerap usil menggodanya. Dan kekhawatiran Marlina pun terbukti. Baru saja dia lewat di depan warung itu, nampak 2 orang lelaki yang sedang duduk-duduk dan langsung berkicau usil begitu melihatnya melintas. "Baru pulang, Neng. Mau abang antar?" ujar lelaki bertubuh kurus jangkung yang langsung berdiri lalu mendekati sambil cengengesan. Tercium aroma alkohol yang menyengat dari mulutnya. "Jangan mau, Neng. Masa jalan kaki? Mending naik motor sama abang. Tapi kita jalan-jalan dulu ya," sahut temannya yang bertubuh gempal dengan tato di lengannya. Marlina seketika merinding, apalagi tak ada orang lain di sekitar situ. Marlina pun mempercepat langkahnya sambil menundukkan wajah demi menghindar dari kedua lelaki itu yang tertawa terbahak-bahak di belakangnya. Hingga sampai di satu jalan sepi dekat tanah kosong yang dipagari seng. Langkah Marlina melambat karena dia pikir situasinya sudah aman. Namun dia langsung kaget saat lelaki jangkung tadi tiba-tiba sudah muncul di hadapannya. "Mau kemana, Neng?" Marlina meradang, dia pun spontan menghardik lantang. "Mau apa kamu? Jangan kurang ajar ya." Tapi alih-alih ciut, lelaki itu malah mendekat dengan mata jelalatan memandangi tubuh Marlina yang terbalut pakaian ketat mengundang hasrat. Marlina pun terpaksa mundur. Namun dia kembali kaget saat lelaki gempal bertato yang satunya lagi tiba-tiba sudah ada di belakangnya dan langsung memeluknya erat-erat. "Bangsat, lepaskan, tolong!" jerit Marlina sembari meronta-ronta. "Percuma teriak, nggak bakal ada yang dengar. Ayo John, nanti keburu ada yang lihat," ucap lelaki gempal itu kepada temannya sambil berusaha membawa Marlina menuju tanah kosong. Tapi bukannya menjawab,
si lelaki jangkung malah memekik keras. Ah! Semua terkejut termasuk Marlina. Nampak ada seekor ular yang sedang mendesis dekat kaki lelaki jangkung itu yang kini meringis kesakitan sambil terpincang-pincang. Ya ampun, ular John! Teriak si lelaki gempal sambil menunjuk-nunjuk hingga tanpa sadar melepaskan pelukannya pada Marlina. Marlina pun langsung lari terbirit-birit meninggalkan kedua lelaki itu. Esok harinya terdengar kabar yang menghebohkan. 2 orang lelaki ditemukan tewas dekat rumah kosong dengan tubuh yang pucat bagai tanpa darah. Penduduk sekitar pun heboh. Apa yang terjadi dengan kedua lelaki itu? Apalagi tak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad keduanya. Hanya ada luka bekas gigitan ular yang justru membuat segalanya makin membingungkan. Marlina yang mendengar kabar itu pun juga ikut bingung. Apa mungkin itu ulah dari anak-anaknya? Atau malah suami gaibnya? Dia tak tahu. Namun dari peristiwa itu, Marlina coba ambil sisi baiknya. Kedua lelaki kurang ajar itu memang pantas menerima ganjarannya. Andai saja waktu itu sang ular tidak muncul, entah apa yang akan terjadi dengan dirinya. Hingga suatu hari, rumah Marlina kedatangan tamu. Tamu yang kehadirannya sama sekali tak pernah diharapkan. Dia Om Samuel, adik dari papanya. Sejak papanya Marlina di penjara yang menyebabkan kejatuhan ekonomi keluarganya, Om Samuel dan keluarganya langsung menjauh. Mereka terang-terangan memutus tali hubungan keluarga dengan alasan tak mau ikut menanggung malu. Hal itu jelas membuat Marlina jengkel. Bagaimana tidak, saat papanya sedang ada di puncak karir, Om Samuel tak henti datang merongrong. Bahkan dia merengek agar papanya mau membiayai kuliah Selvi, anak Om Samuel satu-satunya sampai lulus. Tapi di saat papanya tersangkut masalah, Om Samuel malah berpaling. Bahkan sejak papanya masuk penjara, tak pernah sekalipun Om Samuel atau keluarganya datang menjenguk. Dan yang paling menyakitkan, waktu Marlina datang saat dia dilanda kesulitan, Om Samuel langsung buang badan. Lelaki itu seolah tak peduli. Dia sama sekali tak mau membantu Marlina, bahkan mengusirnya. Sungguh keterlaluan. Halo Marlina, apa kabar? Lama kita nggak ketemu, ucap Om Samuel dengan senyum palsunya. Marlina balas sunggingkan senyum sinis. Sebenarnya dia malas untuk menanggapi, namun dia tak mau dianggap tak sopan. Aku baik-baik saja Om. Dari mana Om tahu kalau aku pindah ke sini? Dari tetangga di tempatmu yang lama. Kemarin Om datang ke sana untuk menengokmu, tapi ternyata kamu sudah pindah. Wah, hebat ya kamu sekarang. Dengar-dengar, katanya kamu juga punya toko. Marlina tak langsung menjawab. Tadinya dia ingin merendah agar Om Samuel tak curiga, tapi hati kecilnya justru berkata sebaliknya. Tak ada gunanya merendah di hadapan manusia tak kenal balas budi seperti ini. Sekalian saja dia sombongkan diri setinggi langit, sekedar untuk memberi pelajaran. Ya gitulah Om, semua yang Om dengar itu memang benar. Aku sekarang punya rumah sendiri, aku juga punya toko kosmetik. Sebentar lagi mau buka cabang baru, jawab Marlina sengaja melebih-lebihkan. Oh ya, luar biasa. Tapi maaf, memangnya kamu punya uang dari mana? Apa jangan-jangan ada uang papamu yang selama ini kamu sembunyikan? Mata Marlina langsung mendelik. Ingin rasanya dia tampar mulut lelaki ini, tapi Marlina lebih memilih untuk membalas dengan sindiran pedas. Maaf ya Om, semua ini hasil kerja kerasku. Tak ada sangkut pautnya dengan uang papa yang memang sudah ludes. Nasib orang bisa berubah asal mau usaha, bukannya mengemis, merengek pada orang lain. Wajah Om Samuel seketika memerah merasa tersindir. Lelaki itu nampak menahan emosi, tapi hal itu justru membuat hati Marlina puas. Namun di luar dugaan, alih-alih marah, Om Samuel malah menjawab dengan nada lembut yang dibuat-buat. Iya, kamu betul. Kita memang harus usaha kalau ingin sukses. Makanya Om sengaja datang ke sini. Om mau ajak kamu kerjasama. Kerjasama? Kerjasama apa? Tanya Marlina. Jadi begini, Om mau buka usaha jual beli mobil bekas.
prospeknya cukup bagus. Tapi Om butuh tambahan modal. Gimana? Kamu tertarik? Jawab Om Samuel antusias. Bibir Marlina langsung mencibir. Dia tak sedikit pun percaya dengan ucapan Om Samuel. Hatinya bilang kalau semua itu hanyalah tipu muslihat belaka. Dia yakin kalau Om Samuel yang mata duitan ini sedang bersiasat untuk memperdayai dirinya. Maaf Om, aku tak tertarik, balas Marlina terkesan acuh tak acuh. Tapi Om Samuel pantang menyerah. Dia coba terus membujuk Marlina dengan bualannya yang terdengar makin memanjakan telinga. Ayolah Marlina, Om yakin bisnis ini akan menguntungkan. Uangmu akan bertambah banyak dalam waktu singkat. Sebenarnya Om bisa saja ajak orang lain, tapi Om mau menjalankan bisnis ini bersama keluarga sendiri. Marlina ingin sekali tertawa mendengarnya. Keluarga? Dia masih anggap aku keluarga. Cuy, di mana dia saat aku membutuhkannya? Batin Marlina meradang hingga akhirnya dia memberikan jawaban dengan nada yang jauh lebih ketus. Enggak Om, aku benar-benar gak minat. Om gak perlu maksa. Maaf, aku mau istirahat. Lebih baik Om pulang saja. Demi mendengar jawaban itu, Om Samuel langsung naik pitam hingga dia melepaskan topeng keramahannya dan kembali menunjukkan sikap aslinya. Sombong sekali kamu. Baru punya uang sedikit saja lagakmu sudah selangit. Lihat saja nanti, kamu pasti akan menyesal. Hardik Om Samuel lalu berbalik pergi. Marlina menanggapinya dengan ekspresi datar. Dia tahu Om Samuel akan bereaksi seperti itu, tapi mungkin itu lebih baik. Dia berharap dengan sikapnya tadi, Om Samuel akan jerah dan tak lagi datang menemuinya. Tapi Marlina salah. Malam harinya, Marlina tengah bersiap untuk pergi menuju rumah calon tumbalnya. Letaknya lumayan jauh, tapi mau bagaimana lagi, hanya itu yang saat ini bisa dia dapatkan. Karena letaknya yang cukup jauh, Marlina terpaksa meminta Bidin untuk mengantarnya dengan mobil. Tentu saja dengan alasan yang lain. Marlina sengaja berbohong dengan bilang kalau dia akan mengunjungi rumah temannya. Sesampainya di tempat tujuan, Marlina sengaja minta Bidin untuk berhenti dan menunggu cukup jauh dari rumah sang korban. Kamu tunggu di sini, jangan keluar dari mobil sampai saya datang, ucap Marlina mewanti-wanti. Bidin mengangguk patuh, padahal dalam hati dia bingung kenapa harus berhenti dan menunggu di tempat sepi begini. Aneh. Marlina bergegas keluar dari dalam mobil, lalu cepat-cepat melangkah menyusuri jalan lengang. Situasi yang sepi justru membuat hatinya tenang. Matanya terus jelalatan demi memastikan kalau tak ada seorang pun yang melihatnya. Lumayan jauh dia berjalan, hingga akhirnya dia sampai di depan rumah calon korbannya itu. Sayup terdengar suara tangisan bayi dari dalam sana. Marlina pun tersenyum senang karena merasa ada di tempat yang benar. Segera dia ambil telur itu dari dalam tasnya. Dia sempat bingung hendak meletakkannya di mana. Dia pun tak mungkin menguburnya karena halaman rumah itu seluruhnya ditutupi lantai keramik. Akhirnya dia putuskan untuk menaruhnya di balik sebuah pot tanaman hias berukuran lumayan besar. Rumah tipe klaster yang tanpa pagar itu jadi sedikit mempermudah aksinya. Setelah yakin kalau telur itu benar-benar tersembunyi, Marlina ingin segera pergi. Tapi baru saja dia berbalik badan, tiba-tiba Bidin sudah berdiri di belakangnya. Astaga, kamu mau apa? Kan tadi saya bilang, kamu tunggu saja di mobil, ucap Marlina yang marah, namun hanya bisa berbisik karena takut membuat gaduh. Maaf Bu, ini HP Ibu ketinggalan. Takutnya Ibu butuh. Makanya tadi langsung saya susul kemari, jawab Bidin sambil menyodorkan ponsel Marlina. Ya sudah, kita pulang saja, ujar Marlina sambil meraih ponselnya, lalu melangkah pergi terburu-buru. Bidin pun jadi bingung sambil mengikuti langkah majikannya dari belakang. Kok cepat banget Bu? Gak jadi, teman saya sudah tidur, jawab Marlina sekenanya. Bidin terdiam. Dia sama sekali tak mengerti dengan langkah majikannya yang membingungkan.
Dia pun masih heran ketika tadi sempat melihat majikannya itu mengendap-endap di depan rumah yang katanya rumah temannya itu. Sudah jauh-jauh datang, belum sempat masuk, kenapa malah minta pulang? Tapi sejak saat itu, sikap Bidin mendadak berubah. Dia yang awalnya banyak omong, tiba-tiba jadi pendiam. Lelaki itu pun bersikap amat hati-hati, baik tingkah laku maupun tutur katanya. Awalnya semua itu sempat menjadi perhatian Marlina, tapi kemudian Marlina mengabaikannya. Dia pikir sopirnya itu mungkin sedang ada masalah, dan dia tak mau ikut campur. Hingga pada suatu hari, Bidin mendatanginya dengan mimik wajah yang serius. "Maaf Bu, ada yang mau saya bicarakan," ucap lelaki kurus berkulit hitam itu. "Mau bicara apa? Dari tampang kamu, sepertinya ada yang serius," jawab Marlina. Sejenak Bidin diam sambil celingak-celinguk. Marlina jadi heran melihat tingkah Bidin. Tapi rasa heran Marlina seketika pupus saat Bidin berkata lirih, namun mampu membuatnya kaget bagai mendengar suara sambaran petir. "Saya tahu ibu melakukan pesugihan." Wajah Marlina langsung pucat seputih kapas, tubuhnya jadi lemas. Tapi dia berusaha menguasai diri dan langsung menghardik Bidin demi menutupi kegugupannya. Kamu jangan asal bicara ya. Kurang ajar sekali kamu. Berani-beraninya kamu menuduh saya seperti itu." Tapi bukannya ciut, Bidin malah tersenyum sinis, lalu menjawab tak kalah sengit. "Gak ada gunanya ibu mengelak. Saya sudah pelajari semuanya. Mulai dari kulit telur yang ditemukan istri saya, sampai ibu yang malam itu minta diantar ke rumah teman ibu. Tadinya saya masih ragu, tapi jadi yakin setelah tahu kalau besoknya ada bayi yang meninggal di rumah itu akibat digigit ular. Bayi itu tumbalnya kan?" Marlina kembali terhenyak. Dia sama sekali tak menyangka kalau Bidin mampu menganalisa dengan cermat. Dia jadi menyesal karena sudah bertindak ceroboh. Kini dia tak tahu harus menjawab apa. Lalu Bidin kembali bicara demi menguatkan tuduhannya. "Jujur saja, sejak awal saya sudah curiga. Ibu seperti tak pernah kehabisan uang, padahal ibu cuma punya satu toko mungil yang sepi pembeli. Tadinya saya pikir ibu ini wanita simpanan pejabat, tapi dari semua petunjuk yang saya dapat, ternyata ibu lebih dari sekedar itu." Lalu istri saya juga cerita kalau dia pernah melihat ada ular yang merayap keluar dari dalam kamar ibu, padahal waktu itu kamarnya terkunci. Tadinya dia mau langsung cerita sama ibu, tapi sengaja saya larang. Marlina membisu. Setelah sekian lama, akhirnya kedoknya terbongkar. Namun dia tak mengira kalau Bidin yang mampu melakukannya. Bukan apa-apa, lelaki itu nampak biasa saja, bahkan terkesan lugu. Namun siapa sangka, ternyata dia seorang lelaki yang cukup cerdas. Tapi Marlina tak mau kalah gertak. Setengah mati dia terus mengelak, bahkan mengancam akan memecat Bidin. "Terserah kamu mau ngomong apa. Mulai sekarang, kamu dan istri kamu saya pecat." Tapi bukannya takut, Bidin malah tunjukkan sikap menantang. "Oh, begitu. Silakan saja. Tapi asal ibu tahu, saya akan ceritakan semua ini pada orang-orang. Kita lihat saja nanti apa jadinya. Kecuali kalau ibu mau turuti permintaan saya." Marlina langsung terdiam. Situasinya kini malah berbalik. Sekarang justru nyalinya yang ciut. Akhirnya dia coba melunak demi meredam situasi. "Apa mau kamu?" tanya Marlina ketus. Bidin langsung sunggingkan senyum kemenangan. Dia paham kalau kini dia ada di atas angin. "Ibu tenang saja. Tanpa dipecat pun, saya dan istri saya memang akan berhenti kerja. Kami juga nggak mau kalau suatu hari nanti kami ikut jadi tumbalnya. Tapi saya minta uang tutup mulut." "Berapa?" tanya Marlina cepat. Dia sudah menduga kalau Bidin akan meminta uang. Memangnya apalagi? Bidin kembali tersenyum. Situasi kini berjalan sesuai harapannya. Dia pun sebutkan besaran uang yang jumlahnya sudah dia pikirkan sejak jauh hari. 1 miliar. Mata Marlina langsung mendelik, lalu spontan mencibir. "Hah? Gila kamu. Enak saja.
kamu mau peras saya?" Tapi Bidin malah tertawa dan menanggapinya dengan santai. "Ayolah Bu, dari gaya hidup ibu sehari-hari, saya rasa uang sebesar itu tak ada artinya bagi ibu. Tapi yang jelas, itu akan sangat berarti buat saya." Marlina kembali diam. Dia ada dalam posisi tersudut. Bidin benar. Uang sebesar itu baginya memang tak seberapa. Saldo tabungannya jauh lebih besar daripada itu. Tapi Marlina khawatir kalau sekali dituruti, dia takut kalau nanti Bidin akan kembali minta uang dan menjadikannya sapi perahan. Dan dia tak mau hal itu sampai terjadi. Tapi untuk saat ini, dia tak punya pilihan lain. "Kalau aku bisa kasih uangnya, kamu janji akan tutup mulut?" "Oh, sudah pasti. Ibu tenang saja. Rahasia ibu aman sama saya," jawab Bidin sambil menunjukkan gestur menyegel mulut. "Baiklah, saya akan segera berikan uangnya. Tapi kasih saya waktu. Uang sebesar itu bukannya jatuh dari langit," ucap Marlina. "Nggak masalah. Saya kasih waktu seminggu. Tapi saya masih punya satu permintaan lagi," saut Bidin. "Hah? Apa lagi? Kamu jangan main-main ya," jawab Marlina mendelik marah. "Tenang Bu, ibu jangan marah. Kalau ibu nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi siap-siap saja. Sepulang dari sini, saya akan langsung ceritakan semuanya pada orang-orang, termasuk orang tua dari bayi yang sudah ibu tumbalkan. Gimana?" "Sudah. Jangan banyak omong kamu. Memangnya kamu mau minta apa lagi?" ucap Marlina kini dengan emosi meledak-ledak melihat sikap oportunis Bidin yang menjengkelkan. Bidin tak langsung menjawab. Sejenak dia tersenyum sambil mengelus-elus dagunya seraya memandangi wajah dan tubuh Marlina. "Saya mau ibu tidur dengan saya." Marlina terperangah, spontan melongo. Dia benar-benar tak menyangka kalau Bidin akan berani meminta hal semacam itu. "Heh, bangsat kamu ya. Kurang ajar sekali kamu," hardik Marlina sambil menunjuk-nunjuk dengan nafas terengah-engah, menahan emosi yang memuncak sampai ke ubun-ubun. Tapi memang harus diakui, Marlina memiliki wajah cantik oriental dengan kulit putih mulus dan tubuh yang padat berisi. Apalagi sejak dia punya banyak uang, dia rutin pergi ke salon kecantikan demi merawat wajah dan kulitnya, hingga memanjakan mata setiap lelaki yang memandangnya. "Terserah, kalau ibu menolak ya nggak apa-apa. Tapi ibu tahu kan risikonya," jawab Bidin kembali mengancam. Marlina langsung terduduk menangis. Dia benar-benar ada dalam titik terendah. Dia tak menyangka kalau orang yang dia pekerjakan kini malah menikamnya dari belakang. Demi melihat hal itu, Bidin sama sekali tak mengiba. Dia yakin kalau dia akan dapatkan apa yang dia mau. Akhirnya dia pun pamit. "Saya pamit dulu. Saya tunggu jawaban ibu secepatnya. Saya harap ibu bisa ambil keputusan bijak. Semua ini demi kebaikan ibu." "Anjing kamu, pergi kamu sana," balas Marlina kasar karena sudah tak mampu lagi menahan emosi. Bidin tak menanggapi. Lelaki itu pun berbalik pergi sambil bersiul-siul. Sudah terbayang segala kesenangan yang akan diraihnya 1 minggu ke depan. Uang dan tubuh seksi dari majikannya sendiri. Luar biasa. Sejak hari itu, Bidin dan Parti tak pernah terlihat lagi. Bidin benar-benar menepati ucapannya dengan berhenti bekerja. Lagi pula untuk apa susah-susah kerja? Paling lama seminggu lagi, dia dan istrinya akan jadi orang kaya. Sungguh satu euforia yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Apalagi Bidin akan mendapatkan sebuah bonus yang rasanya saja tak mampu dia bayangkan. Oh Marlina, siapa sangka wanita kelas atas itu akan jatuh dalam pelukannya. Lain halnya dengan Marlina. Selama beberapa hari dia merenung di dalam kamarnya. Pikirannya kalut, ruwet, kusut. Dia bukan mengkhawatirkan uangnya, tapi dia tak mampu membayangkan saat tangan Bidin yang kurus dan hitam penuh urat menonjol itu menggerayangi dan menjamah tubuhnya. Sungguh menjijikan.
Tadinya dia sempat punya pikiran untuk membayar orang suruhan demi melenyapkan nyawa Bidin, tapi langsung dia buang jauh-jauh pikiran gila itu. Selain dia tak tahu di mana harus mencari orang yang mau melakukannya, bayangan jeruji besi, andai kata semua itu benar terjadi lalu ketahuan polisi, sungguh membuat dirinya jadi berpikir ulang. Hingga tiba malam terakhir, Marlina makin gelisah dalam kamarnya. Kenapa jadi begini? Apa yang harus dia lakukan? Sementara di tempat lain di dalam kamarnya, Bidin juga tak bisa tidur. Dia berbaring di atas ranjang dengan mata menerawang jauh, membayangkan semua kesenangan yang akan dia dapatkan. "Kamu belum tidur, Bang?" tanya Parti yang terbangun di samping suaminya. "Belum ngantuk," jawab Bidin singkat tanpa menoleh. "Kenapa? Nggak sabar ya mau pegang uang 1 miliar? Hi, sahut Parti sambil cekikikan. Bidin pun tersenyum kecil, tapi dalam hatinya dia terbahak-bahak karena istrinya sama sekali tak tahu kalau bukan hanya uang yang akan dia dapatkan. Bosan di kamar, Bidin pun keluar kamar lalu duduk merokok di teras rumah. Pikirannya kembali menerawang. Sebentar lagi semuanya akan berubah. Dia sudah tak sabar untuk pindah dari rumahnya yang busuk ini. Sudah habis 1 batang, dia ingin membakar sebatang rokok lagi. Sebelum akhirnya dia mendengar suara erangan tertahan dari dalam sana. Suara apa itu? Sejenak Bidin diam pasang telinga, lalu terdengar suara benda keras yang bergemeretak membuat ngilu. Krek, krek. Suara apa lagi itu? Suaranya mirip botol plastik kosong yang diremas-remas. Bidin yang penasaran akhirnya bergegas menuju kamarnya demi memastikan apa yang tadi dia dengar. Tapi begitu dia menyibak tirai kumal yang menutupi pintu kamarnya, matanya langsung terbelalak menyaksikan pemandangan mengerikan yang terpampang di dalam sana. Astaga, ada seekor ular raksasa yang sedang melilit tubuh Parti yang nampak megap-megap kehabisan napas. Suara gemeretak tadi rupanya berasal dari tulang Parti yang remuk akibat lilitan ular raksasa itu. Parti. Bidin memekik memanggil nama istrinya, tapi percuma. Istrinya tak lagi mampu menjawab. Wanita itu telah tewas dengan mata mendelik dan tubuh yang remuk. Bidin jelas tak berani mendekat. Cari mati itu namanya. Dia pun segera lari dari tempat itu, tapi baru beberapa langkah. Bidin menjerit kesakitan dan langsung jatuh terjerembab. Dia pun kaget ketika melihat ada 4 ekor ular yang mematuk dan menempel di kedua betis kakinya. Bidin langsung menendang-nendang, berharap gerakannya itu mampu membuat pagutan ular-ular itu terlepas. Tapi sayang, semua itu hanyalah sia-sia. Tak butuh waktu lama, lelaki itu langsung kejang-kejang dengan tubuh menghitam serta mulut yang mengeluarkan busa. Marlina menghela nafas. Sudah tiba waktunya. Dia masih tak percaya kalau hari ini dia harus merelakan uang dan tubuhnya untuk dinikmati Bidin. Sudah seminggu pikirannya kusut. Dia telah memikirkan berbagai macam cara agar bisa lepas dari jeratan Bidin, tapi pikirannya buntu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah sambil berharap kelak dia akan dapatkan jalan keluarnya. Gimana sih? Kok malah nggak bisa dihubungi? Batin Marlina kesal. Sejak tadi sudah berkali-kali dia coba menghubungi Bidin, tapi tak tersambung. Menelpon Parti pun sama saja, sama sekali tak ada respon. Masa aku harus ke rumahnya? Gerutu Marlina dalam hati. Tapi mau bagaimana lagi, dia tak punya pilihan lain. Dengan malas, akhirnya Marlina pergi untuk menemui Bidin di rumahnya. Sepanjang jalan hatinya gundah. Dia masih coba memikirkan apakah ada cara lain agar semua ini bisa digagalkan. Tapi ketika Marlina sampai di daerah dekat rumah Bidin, dia jadi kaget saat melihat ada bendera kuning yang bertuliskan nama Abidin dan Sri Suparti yang terpasang di salah satu tiang listrik. Astaga, apa jangan-jangan? Marlina pun mempercepat langkahnya dengan dada yang jadi berdebar-debar. Rasa penasaran
takut dan senang seolah jadi satu berjejal memenuhi benaknya. Hingga akhirnya langkahnya terhenti tak jauh dari rumah Bidin. Dari situ, sejenak Marlina berdiri sambil memperhatikan rumah Bidin yang nampak ramai dengan orang-orang yang duduk-duduk di depan rumah dinaungi terpal plastik. Lalu ada seorang pelayat yang kebetulan lewat di dekatnya. Marlina pun langsung bertanya, "Maaf Bu, siapa yang meninggal?" "Pak Bidin dan Bu Parti," jawab wanita pelayat itu. Marlina hampir saja melonjak girang, lalu dia kembali bertanya sekedar untuk memastikan. "Pak Bidin dan Bu Parti yang kerja jadi supir dan pembantu itu?" tanya Marlina sengaja bersiasat. Dia yakin kalau wanita ini tak mengenalinya sebagai majikan Bidin dan Parti. "Iya betul, tapi kabarnya sudah seminggu mereka berhenti. Gak kuat katanya, majikannya pelit." Marlina sedikit kaget. Bisa-bisanya mereka mengarang cerita seperti itu. Sialan. "Kalau boleh tahu, meninggalnya kenapa ya Bu? Kok bisa barengan gitu?" tanya Marlina lagi. Jujur saja dia penasaran. Tanpa diminta, wanita pelayat itu mendekatkan wajahnya ke telinga Marlina, lalu berbisik lirih layaknya ibu-ibu yang sedang bergosip. "Mereka matinya aneh. Asal Ibu tahu, Pak Bidin ditemukan tewas dengan tubuh menghitam dan mulut berbusa. Tapi itu belum seberapa. Bu Parti lebih tragis lagi. Dia tewas dengan tubuh yang remuk." Marlina terperangah. Dia masih belum percaya dengan apa yang didengarnya. Tapi kemudian dia yakin kalau semua itu adalah perbuatan dari sang siluman alias suami gaibnya. "Ya sudah Bu, makasih ya infonya," ucap Marlina yang dibalas senyuman oleh wanita itu, lalu melangkah pergi. Tanpa menunggu lama, Marlina pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Lega sekali rasanya, beban berat yang menghimpitnya seolah hilang tak tersisa. Sepanjang langkahnya pulang, sesekali dia tertawa. "Mampus kalian." Begitu batinnya berkali-kali mengutuk senang. Hingga tiba di rumah, Marlina langsung hempaskan dirinya di sofa empuk sambil menghela nafas lega. Tapi kemudian Marlina merasa kakinya tergelitik. Dia sempat memeki kaget, namun langsung tersenyum. Begitu melihat 4 ekor ular bersisik kehijauan yang seolah berebut untuk melingkari kedua kakinya. "Hai anak-anakku, apa kabar? Mama sayang sama kalian," ucap Marlina girang. Andai saja saat ini anak-anaknya itu hadir dalam wujud anak kecil yang lucu-lucu. Ingin rasanya dia memeluk dan menciumi mereka satu persatu. Mama ngomong sama siapa?" Marlina kaget sedikit gelagapan melihat Cinta yang tiba-tiba saja sudah berdiri di dekatnya. Marlina pun langsung melirik ke arah kakinya dan jadi lega karena ular-ular itu ternyata telah menghilang. Enggak ngomong sama siapa-siapa. Mama cuma lagi nyanyi-nyanyi aja." "Nyanyi? Tumben. Tapi ngomong-ngomong, kapan Mama cari sopir baru? Ribet kalau harus pulang pergi sekolah naik angkot terus." "Iya, kamu sabar dulu. Nanti pasti Mama cariin. Terus pembantunya jangan lupa dicari juga. Sinta nggak mau terus-terusan bersih-bersih rumah. Capek mah." Rengek Sinta lagi. "Iya, cerewet banget sih kamu. Ya sudah sana, makan dulu. Tadi Mama sudah beliin bakmi kesukaan kamu." Sinta pun berbalik pergi meninggalkan Marlina yang masih duduk sambil bersandar nyaman di sofa empuknya. Minggu yang menegangkan telah berakhir. Meski hasil akhirnya sungguh tak disangka-sangka, namun Marlina tak keberatan. Yang penting, sekarang tak ada lagi yang perlu dia khawatirkan. Tumbal sudah, melayani siluman itu juga sudah. Apalagi, aku malas kalau harus buru-buru cari sopir dan pembantu. Kalau sampai salah pilih, bisa-bisa jadi masalah lagi. Begitu benak Marlina coba menasehati diri sendiri. Lantas dia teringat akan sosok Mak Eno. Wanita tua itu belum sempat dia berikan imbalan. Kenapa bisa sampai lupa, padahal ini sudah menginjak tahun kedua. Dia pun berniat untuk menunaikannya karena tak ingin dicap sebagai orang yang tak tahu berterima kasih.
Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, cerita ini masih ada satu part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu bagian kelima atau bagian terakhir. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.